Pemirsa, momen libur panjang dalam memperingati Hari Paskah dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berlibur di kawasan Kota Tua Jakarta. Suasana yang kental akan sejarah Jakarta dipadu dengan berbagai booth hiburan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kawasan Kota Tua Jakarta masih menjadi tempat liburan favorit bagi masyarakat, tak terkecuali di momen libur Hari Paskah. Para pengunjung, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, antusias menikmati berbagai pameran serta tempat bersejarah. Terdapat banyak booth yang menawarkan makanan serta bersuah foto bersama dengan berbagai tokoh unik yang dipertunjukkan oleh para seniman dan komunitas Kota Tua. Ada juga sejumlah museum yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, diantaranya Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum Bank Indonesia. Iya. Kenapa memilih Kota Tua Jakarta ini untuk tadi udah muter-muter ngelihat fasilitas Kota Tua, menurut Ibu gimana sih, Bu? Fasilitasnya sih udah oke. Udah oke. Toiletnya bersih, musolanya bersih, oke sih menurut saya. Makanannya juga banyak. Makanannya banyak. Iya. Kawasan Kota Tua selalu jadi primadona, hiburan murah meriah bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra melaporkan. Arus lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat kembali normal setelah sebelumnya diberlakukan satu arah dan berlaku nomor genap. Berikut laporan Jen Cahyani, Pandu Priyo, dan juga Laksana dari kawasan Puncak. Libur panjang periode Hari Raya Paskah digunakan masyarakat untuk berlibur, salah satunya di lokasi favorit berlibur masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yakni di kawasan Puncak Bogor. Sementara itu untuk pantauan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, saat ini malam ini sudah terpantau kembali normal dan juga ramai lancar. Meskipun sempat diberlakukan skema rekayasa lalu lintas pada pagi hari, yakni sistem ganjil genap bagi kendaraan yang ingin melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Kemudian pada siang hari hingga sore hari yang menjadi prediksi puncak arus balik libur panjang, juga kembali diberlakukan skema rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Sementara imbauan dari pihak kepolisian untuk para pengendara yang masih berkendara di malam hari, baik yang akan menuju atau mengarah ke puncak maupun ke arah Jakarta, untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi rambu-rambu dan juga peraturan yang diberlakukan oleh pihak kepolisian, karena untuk skema rekayasa lalu lintas masih akan diberlakukan secara situasional melihat dari apakah ada kenaikan volume kendaraan yang melintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo Aji dan Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini tepat 21 April, perayaan Hari Kartini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan ke Pemprov DKI kepada seluruh jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, 21 April, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bis Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah Mass Rapid Transit, MRT, dan Long Rapid Transit, LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional pada 24 April mendatang, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra, Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun, mau laki mau perempuan, gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Berada di ruang 2 dimensi seperti di dalam komik sambil menikmati makanan tentu akan menimbulkan sensasi tersendiri. Ya benar sekali Camar, sensasi inilah yang ditawarkan sebuah kafe unik nih di Jalan Hasanuddin, Mojokerto, Jawa Timur. Kafe 2 dimensi namanya. Suasana berbeda saat memasuki sebuah kafe di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah. Interior yang diatur secara khusus membuat seolah-olah kita memasuki dunia 2 dimensi seperti di dalam komik. Pengunjung akan serasa berada di dalam kertas dan alam kartun. Hampir seluruh ruangan, baik di dalam maupun di luar, didesain dimensi art dan seni. Tak hanya itu, bagian pinggiran meja dan kursi bercat putih dilukis dengan garis hitam hingga memunculkan kesan seperti di dunia kartun. Bahkan di ruangan seperti toilet pun nuansa 2 dimensi tetap terlihat. Saat menikmati menu makanan di kafe ini, pengunjung seolah-olah menjadi tokoh dalam suatu adegan di komik. Sensasi ini membuat kafe ini tak pernah sepi pengunjung. Apalagi berbagai menu kekinian disediakan di kafe 2 dimensi ini. Seperti mie nyemek, aneka bakaran, ayam geprek, dan berbagai minuman. Oh, di sini itu karena banyak gambar-gambarnya yang menarik, bisa kita buat foto-foto. Ya. Selama ini belum pernah kesini? Oh, belum pernah. Ini baru tahu hari ini. Konsepnya sebenarnya 2 dimensi. Kita bikin konsep yang unik, yang belum ada di Jawa Timur, sama kayaknya Jawa Timur belum ada. Jadi kita bikin yang beda, kita bikin konsep semua total yang hitam putih, semuanya hitam, serba hitam putih. Keunikan kafe 2 dimensi ini menjadikannya objek swafoto yang menarik. Desain gambar dan perabotan di kafe sudah dilakukan dengan perhitungan perspektif yang tepat hingga seolah-olah pengunjung berfoto di dalam kertas. Sungguh sensasi yang sulit dicari di tempat lain. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba peluang usaha, budidaya hewan yang satu ini bisa menjadi referensi karena permintaan pasar yang tinggi. Ya, ini adalah kodok hidup Camar, ternyata memiliki potensi yang cukup besar karena omsetnya ini sangat fantastis. Berikut liputannya. Inilah Wayan Suryawan, warga Denpasar yang melirik peluang budidaya kodok di tengah kemajuan pariwisata khususnya di Bali. Sejak tahun 2021 lalu, Wayan memulai usaha pembesaran kodok budidaya sebelum akhirnya melakukan pemijahan secara mandiri. Lahan minimalis seluas 100 meter persegi di kawasan Jalan Tunjung Sari, Banjar Tegesari, Denpasar Barat dimanfaatkan Wayan membudidayakan kodok hasil persilangan bullfrog dan kodok lembu. Pemijahan menjadi tahapan tersulit dalam budidaya kodok. Karena dari 10.000 telur yang diproduksi kodok betina yang tumbuh jadi kecebong sekitar 5-6.000 tergantung kondisi air. Budidaya kodok dari telur hingga mencapai ukuran maksimal 500 gram ke atas per ekor membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Saat ini Wayan dapat memenuhi sekitar 200 kg kodok untuk dipasok ke restoran di Bali. Kita masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pasar. Untuk satu toko itu, satu resto itu mungkin sekitar 600 kiloan, hampir setengah ton lah. Kodok dijual mulai Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram, tergantung ukurannya. Setiap bulan Wayan pun meraih omset hingga Rp15 juta. Wayan siap mendampingi dan memasok bibit kodok bagi warga yang ingin membudidayakan kodok, melihat permintaan pasar yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.